Shalom Bapak Ibu. Shalom puji Tuhan, selamat sore yang menyenangkan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan buat kami Bapa, untuk kami boleh beribadah bersama, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami Tuhan, yang menguasai ruangan ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sakit akan disembuhkan, setiap kami yang susah akan dihiburkan, dan setiap kami yang berkekurangan akan dicukupkan, bahkan diberkati dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu Tuhan, sebab kami tahu dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kemenangan yang abadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
percaya kami akan memperoleh kemenangan yang daripada Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan Ku terima
Tuhan, tak pernah Engkau terlambat, tak pernah Engkau membiarkan kami sendiri. Penyertaan-Mu yang sempurna selalu ada dalam hidup kami. Itu menjadi jaminan bahwa Engkau mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Karena itu biarlah kami tidak meragukan kasih Tuhan, kami tidak meragukan kuasa Tuhan, tapi hati kami boleh tetap percaya. Terima kasih buat kesempatan sore malam hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan dengan penuh kesungguhan keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-umat. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang rindu, hati yang haus akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih-benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata oleh mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom, mari saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Ya, sore malam hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah berjudul Allah turut bekerja. Sekali lagi, Allah turut bekerja. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Roma di pasal yang ke-8, di ayat yang ke-28. Mungkin suara bassnya bisa dikecilkan sedikit. Karena pakai masker suaranya jadi lebih ngebas ini ya. Oke, terima kasih Pak Widi. Roma 8 di ayat yang ke-28. Saya akan bacakan, Bapak sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Jauh lebih menyenangkan hati Tuhan jikalau juga di airplane mode ya, sehingga tidak ada lagi notifikasi yang masuk mengganggu konsentrasi kita. Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang setuju berkata amin. Ayat ini banyak yang sudah hafal ya, karena biasanya ayat ini menjadi kesukaan banyak umat Tuhan. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali belajar, karena itulah judul perenungan firman Tuhan, Allah turut bekerja. Nah, sekarang kita akan cermati ya, sebelum kita masuk lebih jauh, kita cermati kalimat demi kalimat yang akan saya penggal ya di ayat Roma 8 ayat 28 ya, supaya kita punya pengertian yang lebih lagi ya, bukan cuma sekedar suka ayat ini, tapi punya pengertian yang lebih lagi tentang ayat ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Kalimat awal diawali dengan kata kita tahu sekarang. Kalau kata kita tahu sekarang itu berarti dulu tidak tahu ya. Namanya taunya sekarang. Nah, gitu. Dulu tidak tahu, dulu tidak ngerti. Nah, karena dulu tidak tahu, dulu tidak ngerti, maka seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita itu membuat kita jadi bingung.
membuat kita jadi bertanya-tanya, bahkan mungkin sempat meragukan Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Kok terjadi seperti ini dalam hidupku? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah punya pengalaman seperti itu ya. Tidak terucap lewat kata-kata, tapi ada di hati kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang menekan hidup kita, ya, kita merasa, kok berat, ya. Lalu mulai kita berucap dalam hati, belum sampai kata-kata, kenapa Tuhan? Kok seperti ini? Kita mulai mempertanyakan, kita mulai meragukan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, ya. Nah, mengapa? Karena tidak tahu, karena tidak ngerti. Tapi ayat ini berkata sekarang kita tahu. Nah, jadi karena itu betapa pentingnya untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tidak bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah ngerti. Sekian lama jadi anak Tuhan, ya tetap bingung, ragu, takut, ya, dan sebagainya. Mengapa? Karena tidak pernah bertumbuh. Tapi kalau bertumbuh, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam pengertian akan firman Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seperti Ayub yang berkata, dulu aku cuma tahu tentang Engkau Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat, memandang Engkau dengan perbuatanmu yang ajaib. Jadi punya pengalaman pribadi. Kalau Bapak Saudara dan saya punya pengalaman pribadi, membuat kita makin tahu, makin mengerti tentang Tuhan dan kehendaknya. Ya, oke. Nah, kita kembali. Jadi kata kita tahu sekarang berarti sekarang ini baru tahu. Dulu tidak tahu. Lanjut, ya. Kalimat berikut dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Ada kata Allah turut bekerja. Ini berarti Allah yang Maha Kuasa hadir dan melakukan sesuatu melalui apa yang sedang terjadi. Saya ulang, kata Allah turut bekerja berarti Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah itu hadir dan melakukan sesuatu melalui apa yang sedang terjadi. Karena dikatakan Allah turut bekerja, bukan Allah bekerja, ya, tapi Allah turut bekerja. Berarti ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan Allah turut bekerja. Allah melakukan sesuatu melalui apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saya rindu memberi pengertian yang lebih lagi dari kalimat per kalimat yang saya penggal, supaya Bapak Ibu punya pengertian yang lebih lagi tentang ayat ini. Karena memang ayat ini luar biasa. Ya, salah satu ayat yang sering dikutip oleh banyak umat Tuhan, oleh banyak hamba Tuhan. Nah, tapi saya ngajak kalimat per kalimat supaya kita nangkep pengertiannya dengan lengkap, jelas, dan detail. Sehingga punya makna yang lebih terhadap hidup kita, ya. Jadi Allah turut bekerja berarti Allah yang Maha Kuasa itu hadir dan melakukan sesuatu melalui apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Oke, ya. Lanjut. Setelah itu dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata dalam segala sesuatu itu berarti segala situasi, segala kondisi, termasuk hal-hal yang kelihatannya buruk, yang kelihatannya tidak enak, bahkan yang tidak diharapkan.
Sekali lagi ya, kata dalam segala sesuatu berarti segala situasi, segala kondisi, termasuk hal-hal yang kelihatannya buruk, tidak enak, dan tidak diharapkan. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak enak, tidak kita harapkan, bahkan kita menilai, oh ini buruk, ini kondisi yang buruk, tapi Allah bisa turut bekerja di dalamnya. Amin. Kalau menurut pikiran manusia loh, yang buruk ini apa yang dikerjakan Tuhan melalui yang buruk ini? Tuhan bisa apa? Loh, Tuhan bisa melakukan segala-galanya. Salah satu kata yang saya paling ingat Yusuf waktu sudah jadi pemimpin, yang pernah saya bacakan di Kejadian pasal 50 ya. Ketika saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada Yusuf karena ketakutan saat tahu saudaranya yang pernah dibuat susah itu sekarang jadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Wah, ketakutan mereka. Apa yang akan dilakukan Yusuf kepada kita ini ya? Kita ini pernah jahat, pernah melukai, mencederai ya si Yusuf ini. Sekarang dia jadi pemimpin, orang besar, orang berkuasa. Celaka kita. Yusuf berkata begini, jangan takut saudara-saudara. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat buat aku. Jadi Yusuf tahu saudaranya merencanakan dan melakukan yang jahat buat Yusuf. Tetapi rekayasa yang jahat yang kamu lakukan terhadap aku dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Wah, luar biasa kata-kata Yusuf ini, so. Ya, saya kalau baca kata-kata ini, saya baca berulang kali, saya bilang wah, luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup melakukan sesuatu yang kelihatannya buruk, jelek, jahat, dan diharapkan untuk sesuatu yang baik. Ya, oke. Jadi kata dalam segala sesuatu berarti segala situasi, segala kondisi, termasuk hal-hal yang kelihatannya buruk dan tidak diharapkan. Lanjut sekarang kalimat berikut, ya. Untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Kalimat yang berikutnya dikatakan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tentu Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha baik. Amin. Satu pujian berkata, tak ada maksud jahat. Ya, itu depannya dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Tak ada maksud jahat. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Yeremia 29 berkata, sebab aku ini mengetahui, ini Tuhan yang ngomong ya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai kamu ini mengenai Israel, mengenai umat Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat umat-umatnya. Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, Tuhan yang maha baik selalu kalau melakukan sesuatu tujuannya itu pasti untuk yang baik. Karena itulah ayat ini dikatakan ketika Tuhan turut bekerja dalam sebuah hal yang kelihatannya tidak enak, hal yang kelihatannya buruk, tidak diharapkan, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kata untuk mendatangkan kebaikan ini punya arti membuat hidup seseorang menjadi semakin baik, semakin berguna, dan bermakna. Jadi kata untuk mendatangkan kebaikan itu berarti membuat hidup seseorang menjadi semakin baik, semakin indah, semakin berguna, dan semakin bermakna. Ya, jadi kalau Tuhan bekerja dalam hidup seseorang,
hidup ini bisa jadi indah, hidup ini bisa jadi semakin baik, hidup ini bisa jadi semakin berguna, dan hidup ini jadi semakin bermakna. Penting saudara untuk hidup jadi semakin bermakna, ini penting. Ada banyak orang yang sudah sukses secara manusia, tapi mereka merasa dirinya itu hampa. Ada saudara. Ingat berapa waktu yang lalu saya ceritakan tentang Salomo. Di tengah kesuksesan yang luar biasa, karena hati Salomo menjauh dari Tuhan, dia berkata semuanya itu sia-sia. Usaha menjaring angin, sia-sia. Padahal suksesnya top, kaya, ya, disanjung, dipuja, dihormati, disegani, ditakuti oleh banyak kerajaan-kerajaan. Sampai kerajaan-kerajaan lain itu bayar upeti ke Salomo karena melihat hikmat Salomo yang luar biasa. Kaya, populer, ya, wanitanya wakeh. Gimana tidak banyak, Salomo? Jumlahnya berapa? 1.000 ya. Bapak-bapak tanya, satu aja sudah kadang-kadang bingung kok ya. Satu aja kadang-kadang kita sudah harus bijaksana gitu ya. Satu aja sudah harus bijaksana. Ini 1.000 kayak apa? Pikirnya Salomo, aku ini berhikmat, 1.000 tidak masalah. Ternyata kita mencatat 1.000 wanita yang banyak, sebagian besar itu orang-orang asing, bukan orang Israel, membawa hati Salomo jauh dari Tuhan. Ya, hidupnya jadi tidak bermakna. Nah, kalau Tuhan turut bekerja dalam hidup seseorang, hidup orang itu jadi semakin baik, semakin berguna, semakin indah, dan semakin bermakna. Wah, luar biasa, saudara, ya. Oke, sekarang lanjut, saudara. Nah, setelah kita tahu, dikatakan kita tahu sekarang tahu apa? Bahwa Allah turut bekerja. Allah yang Maha Kuasa itu hadir dan melakukan sesuatu melalui apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Situasi, kondisi yang buruk sekalipun, yang tidak enak, yang tidak diharapkan, Allah turut bekerja dengan satu tujuan. Tujuannya mendatangkan kebaikan. Jadi semakin baik, semakin indah, semakin berguna, dan semakin bermakna. Nah, tentu kalau kita sudah baca sampai sini, wah, kita sudah merasa senang, saudara ya. Wah, puji Tuhan, kalau gitu saya beruntung jadi anak Tuhan. Betul, tapi tunggu dulu, ayat ini belum selesai. Biasanya umat Tuhan tahunya cuma sampai kalimat itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Wah. Tapi belum selesai, saudara. Ternyata ayat ini baru berlaku kalau kita memenuhi syaratnya. Apa Pak syaratnya? Oh, ada syaratnya. Allah baru turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dengan syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? 2 syarat. Yang pertama syaratnya dikatakan kalimat berikut ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini tidak bilang bagi semua orang, enggak. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Syarat yang pertama, kalau kita rindu ayat ini terjadi dalam hidup kita, ayat yang luar biasa ini, maka yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Kata mengasihi ini bicara tentang keputusan yang kita buat dan komitmen yang kita pegang. Karena Tuhan ciptakan kita tidak seperti robot. Robot itu tidak bisa buat keputusan. Tidak bisa, saudara. Robot itu hanya melakukan apa yang diperintahkan. Tidak bisa buat keputusan karena tidak punya kehendak bebas. Tapi Bapak Ibu saudara saya sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi, ya, yang termulia,
ya, yang Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita diciptakan ada kehendak bebas. Dengan kehendak bebas itu kita bisa berpikir, menganalisa, lalu memutuskan apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya pilih. Kita yang menentukan. Kita mau memilih untuk mengasihi Tuhan atau tidak. Kita yang memutuskan. Karena kita tidak dijadikan, tidak diciptakan seperti robot. Karena itu kitalah yang harus buat keputusan. Saya mau mengasihi Tuhan. Ada banyak umat Tuhan, sekalipun mereka jadi umat Tuhan, jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi belum tentu mengasihi Tuhan. Belum tentu, belum tentu. Karena Alkitab berkata orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mentaati setiap perintah Tuhan. Jadi kalau orang tidak mau mentaati perintah Tuhan, dipertanyakan apakah dia mengasihi Tuhan. Mungkin kita masih bisa salah ya, kita masih bisa melakukan pelanggaran, kita masih bisa berdosa. Tapi kan tidak disengaja, begitu sadar kita salah, langsung kita berdoa, kita minta ampun. Tapi ada orang yang dengan sengaja menolak, tidak mau melakukan perintah Tuhan, bahkan melawan kepada Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada juga umat-umat Tuhan yang seperti itu. Katanya umat Tuhan, tapi dengan keras hati berkata, aku tidak mau lakukan perintah Tuhan ini, tidak mau. Melawan, berontak terhadap perintah Tuhan. Apakah bisa mengasihi Tuhan? Tidak mungkin. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi mengasihi Tuhan ini bicara tentang keputusan yang kita buat dan komitmen yang kita pegang sampai akhir hidup kita. Jadi karena itu, mari kita mau berjuang bersama-sama, ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kasih kita kepada Tuhan itu lenyap. Kadang-kadang kalau kita tidak waspada, kasih kita kepada Tuhan itu bisa semakin berkurang, semakin turun. Bahkan lama-lama kalau dibiarkan dalam kondisi seperti ini, lama-lama lenyap. Dan buktinya ada orang yang sudah jadi anak Tuhan, mundur, tinggalkan Tuhan, murtad. Ada tidak saudara? Ada, bahkan banyak katanya Pak Budiono. Banyak faktor mungkin ya. Mungkin faktor ekonomi, mungkin faktor jodoh. Nah ini jodoh ini biasanya paling banyak. Tidak apa-apa lah Pak, wis kadung jatuh cinta. Ya apa Pak? Lah ini orang ini cinta sama saya, tapi dia nggak seiman, tapi cinta sama saya. Saya juga jatuh cinta sama dia. Tidak apa-apa Pak, nanti tak menangmu. Nah, ngomongnya kan gitu. Nanti tak bawa kepada Tuhan. Buru-buru bawa orang itu kepada Tuhan, kita aja mau tetap setia aja sulit kok. Betul apa enggak, Kita ini loh mau memperjuangkan diri kita sendiri untuk tetap setia itu sulit. Betul? Lah lagi kok mau membawa orang lain, Saya kadang-kadang kalau dengar orang ngomong gitu itu dalam hati saya godek-godek. Tenang tak? Ngomongmu gampang, kok prakteknya ya apa? Tidak gampang, Lah membawa diri kita semakin dekat Tuhan, diri kita semakin setia aja berjuang loh, Nah ini kok membawa orang lain? Nah ya pasti lebih berat tuh ya. Sesuatu yang bukan saya bilang tidak mungkin, tapi sulit. Harganya terlalu mahal, perjuangannya terlalu berat. Karena itu Tuhan bilang hendaknya kamu menjadi pasangan yang seimbang, seiman. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Oke, nah kita kembali. Jadi syarat yang pertama harus mengasihi Tuhan. Ya. Yang kedua, setelah itu kalimat berikut ya. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Syarat yang kedua,
Kalau syarat yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Kita buat keputusan dan kita pegang komitmen untuk terus mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang kedua, dikatakan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya apa? Syarat yang kedua, ayat ini baru terjadi bagi umat Tuhan yang belajar hidup dalam rencana Tuhan. Belajar hidup dalam rencana Tuhan. Tidak mudah, so. Seringkali ada umat Tuhan yang ingin rencananya yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan yang harus mengikuti rencana kita. Padahal yang seharusnya kita yang harus mengikuti rencananya Tuhan. Ya. Tapi ini sering umat Tuhan kadang-kadang terbalik, so. Tuhan, ini nih, planningku ya, rencanaku A, B, C, D, E. Tulungan ya, tidak perlu tolong, awas. Nah, itu sudah ya, tidak perlu tolong, aku ngambek Tuhan. Ya, aku gondok nih, ya. Tulungan ini, planningku, daftar Tuhan, ya. Tulungan ya, sehingga satu persatu rencanaku terjadi. Loh, ini Tuhan yang suruh nyocokkan dengan rencana kita. Terbalik, harusnya kita yang nyocokkan dengan rencana Tuhan. Itulah sebabnya betapa penting kita ngerti rencana Tuhan. Satu pujian dulu berkata, dan mengerti rencanamu di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Kalau mau hidup semakin indah, mesti ngerti rencana Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Kalau enggak, berantakan, hidupnya kacau. Syarat yang kedua, kalau kita mau ayat ini terjadi dalam hidup kita, ayat yang luar biasa ini, kita harus terus belajar ada di dalam rencana Tuhan. Jangan paksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Jangan paksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita rencanakan. Boleh kita berencana, boleh, boleh. Tetapi kembali, semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kitab Yakobus berkata, engkau boleh berencana, aku akan begini. Itu Yakobus pasal 4 ya. Aku akan begini, aku akan begitu, aku akan lakukan ini, aku akan lakukan itu, dan seterusnya. Boleh. Tetapi jangan lupa berkata, jikalau Tuhan menghendakinya. Jadi berarti tidak maksa Tuhan. Enggak. Kita ngikut sama rencana Tuhan. Bukan Tuhan yang ngikut dengan rencana kita. Jangan dibalik. Kalau kita memaksa Tuhan ikut rencana kita, saya pastikan Bapak, Ibu, saudara saya tidak akan mengalami ayat ini. Tidak akan. Karena ayat ini terjadi bagi orang, bagi umat Tuhan yang mau belajar hidup, belajar ada dalam rencana Tuhan. Ya, karena itu ayo kita mau belajar untuk semakin mengerti rencana Tuhan. Buat kita itu apa? Sehingga ketika kita ngerti rencana Tuhan, kita mau belajar hidup sesuai dengan rencana Tuhan, ayat yang dahsyat ini terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang poin pentingnya. Kita perlu memahami cara kerja Tuhan. Kalau tadi dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita sudah tahu, penjelasannya sudah kita tahu. Nah, sekarang kita perlu pahami cara kerja Tuhan itu gimana sih? Kalau umat Tuhan tidak memahami cara kerja Tuhan, umat Tuhan itu bisa putus asa, gampang putus asa, gampang bersungut-sungut, gampang menyalahkan Tuhan, bahkan bisa-bisa menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak patut. Ya, menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak patut. Karena tidak ngerti cara kerja Tuhan, itu tidak ngerti gimana cara kerja Tuhan. Sehingga akhirnya mudah putus asa,
mudah bersungut-sungut, mudah menyalahkan Tuhan, bahkan berani menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak patut, yang tidak pantas kepada kita, karena tidak mengerti cara kerja Tuhan. Oke, sekarang saya ajak kita belajar ya. Ada 3 cara kerja Tuhan yang mesti kita pahami. Yang pertama, Keluaran pasal 13. Ayo kita lihat ya, bagaimana cara kerja Tuhan itu seperti apa. Keluaran 13 di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sudah garis bawahi kata ya, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Perhatikan kalimat yang berikut. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Ya, berputar ya, melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Ada jalan yang lebih dekat, Allah tidak bawa ke sana, tapi dibawa ke arah jalan yang lebih Saya tanya, kalau menurut pikiran kita manusia, kalau satu ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin mengadakan perjalanan, sekarang kan dengan gampang bisa dituntun dengan Google Map, ya, atau apalah yang lain yang ada di ini gadget itu ya. 100 meter ke depan belok kanan, 300 meter ke depan belok kiri, loh ya, kan seperti itu ya. Padahal Google Map itu juga kadang-kadang belum tentu tepat. Pernah ada yang cerita sama saya, dibawa oleh Google Map masuk ke hutan, sampai di tengah hutan bingung, wateng, sepi, tidak ada orang, jalannya sebolong-bolong semua. Ini mau pergi kemana nih ya? Google Map bilang lanjut terus, katanya. Loh, ya terus apa ini mau petang kayak gini ya? Nah, biasanya orang setting di Google Map kalau dia mau mencapai atau menuju ke satu tujuan, settingnya itu pasti memilih ya jalan yang enak, biasanya gitu ya, yang aspal atau mungkin jalan besar gitu ya. Terus kemudian jalannya yang cepat, terdekat, kalau bisa jalan pintas, jalan potong, ya, menghindari mungkin kalau bisa ada keramaian atau apa, kemacetan dan sebagainya. Orang kepingin sampai di tujuan dengan cepat. Jarang ada orang yang settingnya gini ya, setting jalan yang muter-muter, bulat. Waduh. Jalan yang paling jauh. Waduh, ada nggak Bapak Ibu yang kalau setting Google Maps seperti itu? Settingnya jalan yang paling jauh. Waduh, itu berarti lagi kepingin jalan-jalan di Embung. Ya, kalau kita nggak kepingin jalan-jalan di Embung, ya kepingin sampai di tujuan dengan segera, betul apa enggak? Iya kan? Iya. Ya. Nah, secara pikiran manusia kalau bisa cepat, kenapa kok mesti muter-muter? Betul nggak? Iya. Tapi sudah perhatikan, ternyata kitab Keluaran berkata Tuhan menuntun bangsa Israel. Tuhan jadi Google Map-nya Israel dalam tanda kutip ya, melalui jalan berputar. Yang pertama, cara kerja Tuhan yang perlu kita tahu. Tuhan bekerja tidak menggunakan jalan pintas. Ini yang saya dan saudara mesti tahu. Tuhan tidak bekerja menggunakan jalan pintas. Padahal kalau manusia seringnya kepingin jalan pintas, yang instan. Ini ada sing cepet lah, ya enak sing cepet toh ya. Ngurus sesuatu, lama. Ini ada bayar lebih mahal sedikit, tapi cepet. Ekspres, kilat. Milih yang mana saya bu? Cepet. Loh iya kan, jujur apa enggak? Iya, karena senangnya yang
ekspres, kilat, cepat, instan. Itulah sebabnya mengapa makanan-makanan yang siap saji atau instan itu sekarang makin digemari. Muncullah lagu Indomie seleraku. Wah, kalau dilihat di rumah masing-masing pasti ada Indomie. Ya, Supermie, Indomie, Sarimi atau apalah ya. Nek kepepet Pak, ndak masak, ya, ndak sempat beli, dan sudah ambil. Tapi untungnya sekarang ada ojol gitu ya, tinggal ya pesan, ojol datang gitu ya. Dulu ndak ada ojol, mau keluar sulit dan sebagainya, wis buka lemari Indomie seleraku. Mengapa? Karena instan. Ya. Manusia sukanya yang instan, tapi ternyata Tuhan bekerja tidak menggunakan jalan pintas. Itulah sebabnya dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah bedanya pikiran dan jalan Tuhan dengan pikiran dan jalan manusia. Kalau pikiran dan jalan manusia, apa kok muter-muter? Tapi pikiran Tuhan berkata harus muter-muter. Kenapa? Bagi Tuhan, proses itu jauh lebih penting daripada jawaban doa yang instan. Saya ulang ya, bagi Tuhan proses itu jauh lebih penting daripada jawaban doa yang instan. Tapi kalau mau jujur, bagi kita yang lebih penting yang mana, Saudara? Yang instan dong. Hari ini berdoa, detik ini juga dijawab. Betul? Loh iya. Saya dulu juga mikirnya gitu. Loh Tuhan, ini saya dijawab sekarang, apa kok ditunda-tunda? Membuat jawaban sekarang pola enak beres, dan mari dan bawis, gitu ya. Ternyata enggak. Makin saya ngerti firman, Tuhan itu ternyata suka muter, ya. Mengapa? Bukan Tuhan itu bulat ya, saya tidak ngomong gitu ya. Tuhan suka bawa kita kadang-kadang melalui jalan yang berputar, karena kita sedang diproses. Tuhan lebih menyukai proses. Bagi Tuhan proses itu jauh lebih penting daripada jawaban doa yang instan. Bagi Tuhan pembentukan karakter itu jauh lebih penting daripada jawaban doa yang instan. Rupanya waktu dibawa muter, itu karakter dibentuk. Kalau nggak dibawa muter, Saudara, karakternya tambah keras, karakternya tambah semaunya sendiri. Tapi kalau dibawa muter, ditundukkan oleh Tuhan, karakternya dibentuk oleh Tuhan. Saudara ingat Musa? Musa sudah lulus di istana Firaun, karena dibesarkan di istana Firaun, diajari dengan segala macam didikan istana yang membuat Musa siap jadi pemimpin. Tapi ketika Tuhan hendak pilih Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, Musa harus masuk sekolah lagi. Ya, kalau anak-anak sekarang bilang sekolah S2, S3. Musa ini bukan S2, S3, S7. Karena pas sekolah padang gurun. Loh ya, sekolah padang gurun itu tidak ada, Saudara. Di universitas manapun tidak ada. Sudah cari, tidak ada sekolah padang gurun. Sudah gitu, Saudara tahu sekolah padang gurun lamanya berapa lama? 40 tahun. S2, 2 tahun paling. S3, 2 tahun. S1, paling lama 4 tahun. Kecuali mungkin sarjana abadi, ya 10 tahun mungkin itu, ya. Tapi sekarang tidak ada sarjana abadi. Kalau sudah berapa tahun, tidak mari-mari DO katanya itu, drop out. Ya. Tapi sekolah padang gurun yang Tuhan mau Musa harus lewati, dipersiapkan jadi pemimpin, karakternya diubah 40 tahun. Gak main-main loh, 40 tahun itu. Mungkin ada beberapa orang di sini umurnya belum sampai 40 saudara. Ini 40 tahun sekolah. Aduh Tuhan, kok bulat amat. Cek suwe ini, apa? Nganggur ta. Tuhan ini karepe opo sih? Ya kira-kira kalau saudara jadi Musa mungkin begitu ya. Apa sih Tuhan maksudnya? Tapi itu ternyata mengubah Musa. Musa ini seorang yang kerasnya luar biasa. Dia lihat temannya
dipukuli oleh orang Mesir, teman sama-sama bangsa Israel. Musa tahu dirinya ini orang Israel, dia tahu. Tapi dia dibesarkan oleh putri Firaun di istana Mesir. Ketika dia lihat teman sebangsanya yang waktu itu dipukul karena sedang kerja paksa, orang Israel kan dijadikan pekerja rodi oleh bangsa Mesir. Nah, orang Israel waktu kerja paksa itu dicambuk, dipukul. Kalau kerjanya terlambat dipukul. Waktu Musa melihat seperti itu, Musa marah. Di tengah kemarahannya sudah bayangkan, dipukulnya orang Mesir sampai mati. Wah, luar biasa. Kiri rumah sakit, kanan kuburan. Nah, sudah bayangkan ya, mukul orang sampai mati. Loh, ini berarti orang yang gimana, so? Waduh, temperamental. Waduh, luar biasa ya. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, berangasan. Ya betul, Zobi. Lah ini kan berangasan, Zobi. Sekali pukul, diam, KO, mati. Musa seperti itu, Zobi. Dibentuk Tuhan 40 tahun sekolah padang gurun. Alkitab mencatat, adapun Musa seorang yang lembut hatinya, orang yang keras, kaku, wah, berangasan, diubah melalui proses. Yusuf mau jadi pemimpin, mimpinya Tuhan begitu, yang Tuhan beri, mimpinya yang Tuhan berikan kepada Yusuf seperti itu. Tapi prosesnya 13 tahun, Yusuf. Kalau kita jadi Yusuf mungkin berkata, aduh Tuhan, suwe muter, apa? Langsung aja jadi pemimpin. Dan. Tuhan bilang proses pembentukan karakter. Dibuang ke sumur, dijual jadi budak, difitnah masuk penjara. 13 tahun, Yusuf. Sekolah khusus Yusuf lewati sebagai proses. Jadi yang pertama, cara kerja Tuhan. Tuhan bekerja tidak menggunakan jalan pintas. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara selalu, dan saya mungkin ingin jalan pintas, belum paham cara kerja Tuhan. Karena ternyata cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Itu keinginan kita. Tapi cara kerja Tuhan beda. Yang kedua, cara kerja Tuhan, Tuhan mau memberdayakan potensi yang ada pada kita. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tulis saja ya, saya tidak bacakan untuk menyingkat waktu. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Itu diceritakan ada istrinya seorang nabi, ya, yang suaminya si nabi ini mati, ya. Lalu kemudian istrinya dan anak-anaknya ini kebingungan setelah nabinya mati. Mengapa? Karena ada penagih hutang yang datang. Jadi rupanya nabi ini mati mewariskan hutang. Nah, ini repot, Sob, ya. Karena itu penting untuk kita orang tua jadi bijaksana. Kalau sampai Tuhan panggil pulang kita, jangan sampai membuat hidup anak-anak sulit. Kalau mewariskan harta, puji Tuhan. Mewariskan Tuhan itu yang paling ciami. Tapi jangan sampai mewariskan hutang. Nah, ini kayak ini. Bingung ini istrinya nabi ini, bingungnya apa? Penagih hutang datang, bayar. Kalau kamu tidak bisa bayar, anak-anakmu akan kami ambil sebagai gantinya bayar hutang, jadi budak. Bingung istrinya nabi. Ini sudah bisa baca sendiri. Lalu dia sampaikan hal ini kepada Nabi Elisa, ya, Elisa. Lalu Elisa ngomong begini, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Sedikit minyak, katanya istrinya Nabi. Mereka memang orang sederhana, sedikit minyak. Ya, oke. Sekarang kamu pergi ke tetangga-tetangga, pinjam, ya, tempat, wadah, tempayan dan sebagainya, sebanyak mungkin yang kamu bisa pinjam, bawa pulang ke rumahmu. Taruh, dijejer, ya, dengan baik, dengan rapi. Kemudian tutup pintu rumahmu. Minyak yang kamu punya itu, sedikit itu kamu tuang ke wadah atau ke tempayan itu. Nah, istrinya Nabi ini tidak lantas, dikasih perintah itu dilakukan.
Kalau kita mungkin mikir gini lah, apa? Wong minyaknya mesak titik loh. Tempayannya sak gini angke lho, kejabat atau ya mubasir. Kira-kira kan gitu so. Tapi istrinya Nabi ini menurut so, dituangkan minyak, ajaib. Sampai tempayan pertama loh, misi ada. Pindah ke tempayan sebelahnya. Sampai tempayan kedua pun, loh, masih ada. Pindah ke tempayan berikutnya. Loh, udah habis-habis, minyaknya itu udah habis-habis. Sampai minyaknya itu habis ketika tempayannya sudah penuh semua. Baru berhenti mengalir. Luar biasa. Ini artinya bahwa Tuhan rindu memberdayakan potensi yang ada dalam diri kita. Karena itu tadi ditanya apa yang ada padamu. Ya, kita harus memberdayakan, mengembangkan potensi talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, hamba yang dipercaya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tidak soal jumlahnya, tapi yang penting Tuhan mau harus dikembangkan. Kalau kita dengan sungguh mengembangkan potensi talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan memberkati dan menyempurnakan. Ya, sekali lagi, kalau kita mau memberdayakan, mengembangkan potensi talenta yang ada pada kita, selanjutnya Tuhan yang akan memberkati dan menyempurnakan. Ya, jadi yang kedua, Tuhan mau memberdayakan potensi yang ada pada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, cara kerja Tuhan. Yang ketiga, Tuhan bekerja berdasarkan hukum keseimbangan. Balance. Pengendara mobil pasti tahu so. Berapa waktu, berapa puluh kilometer tertentu, balancing. Rodanya di balance. Supaya apa? Kalau dikendarai pada kecepatan agak tinggi, stabil, balance. Nggak sampai setirnya getar, atau bahkan mungkin setirnya nyinting kanan, nyinting kiri, ya. Enggak, di sporing, di balancing, dan seterusnya. Balance. Tuhan bekerja berdasarkan hukum keseimbangan. Apa Pak maksudnya hukum keseimbangan? Kok aneh? Ini Pak Gembala ini aneh-aneh ya. Enggak, saudara, itu benar. Apa hukum keseimbangan? Galatia 6 ayat 7. Pasti sudah tahu. Apa Galatia 6 ayat 7? Bicara tentang tabur tuai. Dikatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Siapa yang mau menuai berarti dia harus, kalau mau nuai tapi tidak mau nabur berarti rampok, nyolong. Lu lihat kan? Loh, maunya nuai tapi tidak mau nabur. Loh lah, berarti yang dituai punyanya siapa loh? TE tonggo, TE orang di PKP ya. Tidak boleh. Karena Tuhan bilang apa yang ditabur orang itu juga yang akan. Ini namanya hukum keseimbangan. Tapi banyak orang tidak ngerti. Aku maunya cuma nuai, nabur. Oh, soro, gak enak nabur itu. Dan memang petani nabur itu kan gak enak so. Tapi kalau nuai senang. Benarlah kita berkata, menaburnya dengan belinan air mata, dengan menangis, menuainya dengan bersorak-sorai. Itu kan ada pujiannya, ketika Tuhan memulihkan keadaan yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Nabur tidak enak, tapi kalau mau nuai harus nabur. Itu keseimbangan. Tuhan kerja berdasarkan hukum keseimbangan. Kalau enggak, tidak bisa. Pokoknya aku percaya Tuhan turut bekerja. Nabur, nggak mau nuai, kata Tuhan, kok nyimut? Itu gak seimbang namanya. Lanjut, apalagi hukum keseimbangan? Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12.
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ini kalau ditanya ini ya, misalkan suami istri, misalkan suami istri atau apalah ya, teman ya. Kalau tanya, kamu punya enggak ya kerinduan supaya apa yang kamu rindukan suamimu, istrimu, temanmu lakukan buat kamu. Coba kamu buat daftarnya. Waduh, kalau suruh buat daftarnya kan paling pintar so. Contoh nih ya, seorang suami buat daftar rindu atau ingin supaya istrinya lakukan ini. Ya, istrinya memperhatikan, istrinya menyayangi, istrinya apalagi, daftarnya banyak. Istrinya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Daftarnya banyak. Lalu kemudian Tuhan ngomong gini, wis ya, daftar wis komplit ya. Sekarang daftar yang kamu sudah buat, itu lakukan kepada istrimu. Waduh, bingung. Tapi buat daftar tujuannya supaya istri lakukan buat kita, atau suami lakukan buat kita. Tapi Tuhan ngomong, sekarang daftar yang sudah kamu buat, lakukan itu buat suami atau istrimu. Waduh Tuhan, tahu kita pun tidak buat daftar sing panjang. Loh iya, kalau daftarnya tambah panjang kan tambah bingung. Loh ya apa gitu Tuhan? Tiwas kadung tak buat daftar sing akeh, tuntutannya akeh. Kan sukanya menuntut, disuruh memberi angel, disuruh melayani angel. Padahal firman Tuhan berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Oke, nah kita kembali. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita ingin diterima, diperhatikan, disayangi dan sebagainya, ya kita masih lakukan hal itu, saudara. Kita tidak mau dibenci, tidak mau dimusuhi, tidak mau disakiti, tidak mau dijelekkan, tidak mau digosipin. Ya jangan lakukan hal itu kepada orang lain. Hukum keseimbangan. Penutup yang terakhir, ini paling terakhir, saudara. Ya karena sebagian ada yang sudah lihat jam ini Pak Gembala jam piro ya, ngomong gak entek-entek ya. Saudara sing duduk enak lah, aku sing ngadegi lebih kesel so, pakai masker lagi so, ya. Sampai kadang-kadang nafasnya gitu so. Tapi saya rindu supaya firman Tuhan boleh jadi berkat buat kita sekalian ya. Sedikit lagi, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ini hukum keseimbangan yang luar biasa. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini hukum keseimbangan. Kita kepingin dosa kita yang besar diampuni Tuhan. Tapi kalau ada orang yang menyakiti kita, guys, tak ampuni sampai mati. Nah, dia ngomong gitu jauh ya. Maksudnya sampai mati tidak bisa diampuni, tidak bisa. Aku terlalu tersakiti. Nah, Tuhan bilang kalau tidak bisa mengampuni orang, kesalahan kita juga nggak bisa diampuni oleh Bapa di surga. Ini namanya seimbang. Kalau mau kesalahan kita diampuni oleh Bapa di surga, kita juga harus belajar mengampuni. Oke, jadi ternyata inilah 3 cara kerja Tuhan yang harus kita mengerti. Kalau Bapak Ibu Saudara saya dan saya tidak ngerti, kita bisa stres, bingung. Tuhan ini kerjanya ya bos sih, bingung so. Tapi ini sudah ngerti, ternyata Tuhan itu pentingkan proses. Karena Tuhan tidak pernah mau ambil jalan pintas, ngerti kita? Tidak apa-apa, aku mesti sabar, aku mesti menunggu. Seperti pujian tadi, aku percaya Tuhan buat semuanya tepat, semuanya indah pada waktunya. Ya, demikian juga dikatakan tadi yang kedua, ya, potensi diberdayakan, dikembangkan. Nanti Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan. Dan yang terakhir, seimbang. Kalau mau nuai, ya harus nabur. Ya, kalau ingin orang lakukan sesuatu buat kita, kita harus lakukan lebih dahulu. Ya, dan yang terakhir dikatakan seperti Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, demikianlah juga kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Silakan pelan-pelan kembali maju ke depan. Kita mengatakan dapat satu pujian.
bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah mengizinkan sesuatu terjadi melampaui kekuatanku. Bahkan ketika aku ada di padang gurun, aku percaya aku tetap akan mengalami keajaiban Tuhan. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, lebih dari kekuatan, bahkan di padang gurun pun, bahkan di padang gurun ku alami keajaiban-Mu, ku alami keajaiban-Mu. Sekali lagi, kau tak pernah mencobai, kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Terima kasih Tuhan janji, bahkan di padang gurunku ku alami keajaiban-Mu.
Tapi Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut akan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam pengertian akan firman Tuhan. Bahkan kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuat kami boleh semakin dewasa, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua umat-umat Tuhan diberkati Tuhan. Iman rohani diberkati, keluarga rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, studi diberkati, kesehatan diberkati. Bahkan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan belajar hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan jamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh untuk menantikan Tuhan beracara, sebab Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, memimpin pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga, lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh dan mengasihi Tuhan. Berkati pula ibadah pada minggu depan yang disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap kami boleh mempersiapkan diri, khususnya para pelayan perjamuan kudus, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus sudah kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa.